Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Sabahul khair wa sabahus surur, sabahul mubarak. Selamat pagi kepada semua anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 7. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran seni budaya, yang mana kali ini Bapak akan memulai kepada bab yang kedua, yaitu tentang menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Ya, pada bab yang pertama lalu telah kalian pelajari tentang menggambar berbagai macam bentuk, ya, dari bentuk flora, bentuk alam, ya, dan lainnya. Kali ini pada bab yang kedua akan membahas tentang menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita mulai saja pelajaran seni budaya kita dengan materi menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Untuk itu, mari sebelum kita mulai untuk belajar, jangan lupa kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk pelajaran kali ini materi tentang ragam hias pada bahan tekstil, ya, kita akan langsung saja kepada bentuk gambar, ya, ragam hias yang ada pada bahan tekstil. Ini contohnya, ya, gambar ragam hias. Tentu kalian masih ingat ya anak-anakku, ragam hias jadi bentuk gambar yang beraneka warna yang dibuat dengan bentuk-bentuk semacam gaya, bentuk model, ya, dibuat sehingga menghasilkan gambar yang indah. Ini contohnya. Ya, sudah, kita lanjut. Pengertian tekstil. Apa itu tekstil? Tekstil atau textile dalam bahasa Inggris artinya tenun. Tenun yaitu karya seni rupa yang dihasilkan melalui hasil persilangan antara dua benang yang terjalin saling tegak lurus satu sama lain. Itu pengertian tekstil, ya. Artinya persilangan yang menghasilkan dari dua benang yang terjalin tegak lurus satu sama lain, ya. Persilangan, susunannya bersilang-silang sehingga menjadi satu lembaran kain. Itu pengertian tekstil. Tenun sama dengan anyaman yang bahannya dari benang yang hasilnya disebut kain, ya. Jadi tenun itu adalah anyaman. Karena anyamannya ini terbuat dari benang, maka hasilnya disebut kain. Jenis-jenis pola dasar anyaman. Nah, ini jenisnya. Yang pertama adalah jenis anyaman polos. Itu sudah terlihat contohnya, ya, gambar silang, ya. Anyaman polos adalah anyaman yang paling sederhana dan paling banyak dipakai dalam membuat kain tenun. Disebut juga dengan anyaman silang satu. Anyaman polos dihasilkan dari anyaman benang lusi, yaitu benang yang posisi tegak, dan benang pakan, yaitu benang yang posisi mendatar, ya, tegak dan mendatar.
benang pakaian yang bergerak ke kanan dan ke kiri menganyam selebar kain sehingga tercipta sebuah tenunan. Ini jenisnya adalah anyaman polos. Yang kedua dari jenis pola dasar anyaman adalah anyaman kepar. Nah, itu contohnya. Nah, ini bentuknya lebih rapet ya antara anyaman-anyamannya, dan posisinya pun agak miring. Nah, ini contoh dari anyaman kepar. Apa itu anyaman kepar? Yaitu anyaman dasar kedua yang disebut juga anyaman selang dua. Ya. Kain yang ditenun dengan anyaman kepar akan menampakkan garis miring pada permukaan kain muncul secara teratur. Nah, itu. Ya, lihat contoh di layar video bentuk anyaman kepar. Dan yang ketiga, contoh jenis pola dasar anyaman adalah anyaman satin. Nah, ini bentuk lagi dari anyaman yang dinamakan dengan anyaman satin. Apa itu anyaman satin? Yaitu anyaman dasar ketiga ya, setelah anyaman polos dan anyaman kepar, disebut juga anyaman selang tiga. Permukaan anyaman satin mempunyai titik silang yang tidak teratur dan tidak bersinggungan satu dengan yang lain. Dan yang udah ya, sampai 3 jenis contoh dari jenis anyaman. Berikutnya adalah jenis karya seni tekstil. Nah, ini sekarang kita membahas tentang jenis karya seni tekstil. Apa saja? Yang pertama adalah tenun, yaitu adalah menenun benang menjadi kain menggunakan alat tenun. Ya, jadi menggunakan benang untuk dijadikan kain dengan alat tenun. Lalu printing atau pencetakan adalah pelekat warna pada kain untuk menciptakan corak-corak tertentu. Ya, printing. Nah, ini menggunakan digital, alat mesin untuk pemberian warna. Ya, untuk menentukan corak bentuk gambar yang ada pada bahan tekstil. Yang ketiga dari jenis karya seni tekstil adalah batik. Batik adalah membuat corak pada kain dengan bahan warna khusus menggunakan alat batik, yaitu canting atau cap. Nah, ini jenis batik ya, jenis karya seni tekstil. Jadi seni menggambar yang dibuat pada media bahan tekstil, yaitu menjadi batik. Nah, untuk membuat gambar pada bahan tekstil itu menggunakan alat khusus, yaitu canting atau cap. Kalau canting itu adalah alat untuk menggambar ya, menggunakan tangan, dicelupkan ke bahan gambar, cairan gambarnya lalu dibuat ya pada media tekstil. Cap itu adalah bentuk gambar juga, tapi menggunakan alat khusus berupa ceplokan ya, atau cap. Nah, itulah anak-anakku sekalian tentang jenis karya seni tekstil. Menjahit adalah membuat barang-barang pakai dari kain dengan menjahit, terutama seni mode pakaian.
Nah, ini termasuk seni, ya, seni menjahit yang dibuat dari barang pakai dengan kain, lalu membuat model pakaian sehingga terbentuklah suatu seni pakaian. Dan jenis yang kelima dari jenis karya seni kriya tekstil adalah quilting. Adalah suatu teknik menjahit dengan cara mengisi atau melapisi kain dengan kapas bahan pelapis lain, kemudian dijahit pada bagian atasnya dengan bentuk-bentuk menyilang, melingkar, kotak-kotak, dan sebagainya, sehingga pada permukaannya terjadi motif. Nah, ini jenis seni kriya tekstil quilting. Jadi menjahit bahan dengan mengisi, diberikan lapisan tambahan sehingga dibentuk jahitan-jahitan melembung, ya, agak bangun, merupakan suatu dekorasi gambar yang ada. Contoh, ini terlihat pada bahan spray, ya, lihat itu jahitannya sangat banyak, beraneka ragam. Nah, ini adalah bentuk seni kriya tekstil quilting. Macrame adalah membuat anyaman tali yang merupakan rangkaian karya seni kriya yang berhubungan dengan kain berfungsi menghias. Ya, ini bentuk karya seni kriya tekstil lainnya. Ya, jadi bahan dijahit pada anyaman tali, ya, merupakan rangkaian karya seni. Jadi sebagai tambahan hiasan untuk anyaman yang berupa dari bahan-bahan lain, kemudian dibentuk dan dijahit. Lalu jenis karya seni kriya tekstil yang lain adalah bordir atau sulaman. Adalah teknik menjahit menggunakan tangan dengan berbagai hiasan tusuk dasar, memainkan jarum dan benang. Bordir, ya. Jadi menggunakan tangan, ya, secara manual, dengan tangan, jarum, benang, lalu kita bentuk gambar pada media bahan tekstil, lalu ditelusuri, ya, dijahit dengan mengikuti pola yang ada. Nah, ini adalah bordir. Smock, ya, adalah menjahit dengan cara mengubah bahan kain menjadi bentuk kerutan dengan tusuk, ya, atau smock dan hiasan sulam. Nah, ini juga termasuk seni kriya tekstil, yaitu memberikan lipatan-lipatan pada bahan tekstil, diubah yang tadinya berupa lembaran rata, medianya rata bahannya, lalu dibuat bordiran, dibuat kerutan-kerutan, ya, dengan menggunakan jarum dan juga benang. Maka ini juga bisa disebut dengan seni kriya sulam, ya. Nah, ini contoh yang sudah ada, lihat, bisa dilihat itu dalam video ini, ya. Nah, ini berikutnya adalah bahan tekstil. Nah, ini bahan tekstil. Bahan tekstil berasal dari yang pertama serat alam. Apa saja serat alam itu? Tumbuhan dan hewan. Misalnya katun, wol, sutra. Nah, itu bahan tekstil dari alam. Ya, katun itu dari pohon kapas, wol dari bulu hewan, ya, baik kambing, sapi, atau bulu-bulu hewan lainnya. Sutra ini bahan dari ulat, ya. Ini adalah contoh dari bahan tekstil serat alam.
Dan yang kedua, bahan tekstil serat buatan atau sintetis, misalnya dekron, polister, dan nilon. Ya, ini adalah sintetis. Serat buatan yang disebut dengan bahan tekstil sintetis. Dan yang ketiga adalah bahan tekstil serat dari bahan galian, ya, dari bahan bumi. Apa? Asbes dan logam. Misalnya brokat, lem, dan songket. Ya, itu adalah bahan tekstil yang dari serat alam, serat buatan, dan serat bahan galian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kepada jenis bahan tekstil berdasarkan sifatnya. Jenis bahan tekstil berdasarkan sifatnya. Apa saja? Yang pertama adalah katun. Sifat bahan katun menyerap air, yaitu hidroskopis, mudah kusut, kenyal, dan dapat ditriska dalam temperatur yang tinggi. Itu jenis yang pertama adalah katun, ya. Yang kedua, wol. Sifatnya adalah sangat kenyal, tidak mudah kusut, menghantarkan panas. Apabila dipanaskan menjadi lunak. Yang ketiga adalah bahan tekstil dekron, polister, dan nilon. Bahan-bahan tekstil ini bersifat lebih tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu ditriska, kuat, dan bila dicuci akan cepat kering. Dan yang keempat adalah bahan tekstil brokat, lem, dan songket. Nah, sifat dari bahan-bahan ini adalah kurang menyerap air, mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, dan tidak tahan dengan panas tinggi. Nah, demikianlah ya anak-anakku sekalian materi kita pada kali ini, ya, tentang bahan tekstil ragam hias. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali pembahasannya. Maka Bapak sangat berharap kepada kalian untuk mengulang kembali apa yang telah Bapak sampaikan, Bapak jelaskan dalam video ini. Kalian bisa membuka pada buku sumber, ya, dibaca kembali, dilihat, ya. Mudah-mudahan dengan demikian kalian akan lebih paham kembali. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah pada minggu depan Bapak masih melanjutkan pembahasannya bab kedua dari seni budaya ini. Mudah-mudahan pada minggu yang akan datang kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal adfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.